ketemu lagi bersama saya Eva Mawarni, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai determinan matriks. Matriks itu sebetulnya dipelajari aplikasinya itu akan seperti apa, begitu kan? Ada pertanyaan mungkin beberapa orang. Ya, matriks itu banyak digunakan antaranya untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Di dalam kelas 11 sudah pernah dipelajari di bab sebelumnya begitu, dan matriks ini juga bisa mencari variabel yang dibutuhkan di dalam sistem persamaan linear. Terus ada transformasi geometri yang setelah bab matriks akan dipelajari juga di kelas 11. Kemudian ada program komputer dan juga jadwal siaran televisi. Ya, mungkin banyak yang berpikir kan nggak mau kerja di komputer, di bagian komputer atau jadwal siaran televisi gitu ya. Kenapa gue mesti pelajarin? Anda mesti melalui kelas 11, dan di dalam kurikulum kelas 11 itu ada matriks, salah satunya determinan matriks. Ya, secara otomatis Anda harus mempelajari dan menguasainya dengan baik, begitu ya. Oke. Tujuan kompetensi dasar dari determinan matriks ini adalah menganalisis sifat-sifat determinan dan inverse matriks berordo 2x2 dan 3x3. Jadi di dalam kurikulum untuk kelas 11 kita hanya sampai ke determinan dan inverse 3x3 begitu. Sebetulnya ya ada determinan sampai berapa kali berapa, yang penting persegi begitu, tapi untuk di kelas 11 kita pelajari sampai 3x3. Kemudian tujuan pembelajarannya yaitu menguraikan sifat-sifat determinan berordo 2x2 dan 3x3, menerapkan sifat-sifat determinan berordo 2x2 dan 3x3. Jadi pada materi yang akan saya sampaikan saat ini itu determinan dengan cara definisi sudah kita lewati begitu ya, sudah selesai dipelajari, dan ini sekarang kita akan masuk ke dalam sifat-sifat determinan yang memudahkan untuk beberapa soal, bagian soal yang mungkin kalau pakai definisi tuh angkanya terlalu besar dikalikan begitu, dengan sifat-sifat determinan kita bisa dapat lebih cepat seperti itu ya. Oke. Cara menghitung determinan itu kan ada definisi, ada sifat-sifat, ada ekspansi minor dan kofaktor, kemudian kombinasi dari sifat dan juga ekspansi tadi. Kalau untuk definisi sebelumnya kita sudah pelajari begitu ya. Ini tidak menjadi hal yang didetailkan lagi. Nah, ini untuk yang 3x3 itu menggunakan sarus. Kenapa? Kalau menggunakan sarus kita harus menambah 2 kolom yang di depan begitu. Ini review saja ya, sekedar review, karena ini nanti kita pakai untuk membuktikan sifat-sifat determinan begitu. 2 kolom yang di depan kita taruh di belakang, kemudian perkalian seperti arti determinan begitu ya. Determinan itu adalah hasil kali semua elemen yang berbeda baris dan kolom begitu ya. Jadi kalau kita review lagi, kita di sini yang positif adalah yang searah dengan diagonal utama, kemudian dikurangi dengan yang searah dengan diagonal samping begini ya. Nah, yang searah dengan diagonal utama itu selalu positif, berarti ada A11, A22, dan A33.
Ada A12 dikali A23, A31, ada A13, A21 dikali A32. Kalau dilihat mereka tidak pernah sebaris dan sekolom. Kenapa? Dua kolom di depan kita tambahkan ke belakang supaya memudahkan melihat elemen mana yang belum dikalikan di beda baris dan kolom, begitu ya. Jadi bentuknya gini. Kalau dilihat kan nggak ada A11 nggak ketemu sama ada A12 atau A21 gitu ya. Semua beda baris dan kolom, begitu. Kemudian dikurang dengan arah sebaliknya. Makanya muncul A13, A22, dan A31, dan seterusnya. Nah, begitu ya. Ini rumus ketika kita menggunakan sarus. Ada memang soal yang mudah, lebih mudah pakai sarus. Ada soal yang kalau pakai sarus tuh angkanya kok banyak banget ya Bu, gitu. Jadi kita mencoba semua cara yang mana yang menurut kalian mudah, itulah yang digunakan. Toh kan nggak harus pakai ini ya, pakai itu ya, begitu. Ini hanya bebas memilih begitu yang mana yang digunakan. Karena nggak semua soal lebih gampang pakai sarus dan nggak semua soal lebih gampang pakai sifat, nggak semua soal bisa gampang pakai kofaktor ya. Sesuai sama kita aja ngelihat soalnya gitu ya. Nah, ini masuk review ya. Review kalau pakai definisi begitu. Kalau A, determinan A berarti kalau kita pakai definisi ini kan 7 dikali 2 dikurang 3 kali min 4 gitu ya. Hasilnya adalah 14 ditambah 12. Jadi hasilnya 26. Begitu. Hasil ini 26. Kemudian kalau ini berarti kita harus tambahkan 2 kolom di belakang gitu kan ya. 21 min 1, 1 min 1, 1, min 3, 0, 2. Kemudian 2, 1, min 1, 1, min 1, 1. Ya. Nah, sesuai sama posisinya, begitu. Jadi 2 kali min 1 dikali 2 ditambah 1 dikali 0 dikali min 1 ditambah min 3 kali 1 kali 1 dikurang kebalikannya gitu ya. Min 3 dikali min 1 dikali min 1 dikurang. Kalau dikurang tuh perlu pakai tanda kurung supaya kita tidak salah nanti, tidak keliru begitu dengan perkalian operasi yang di depannya gitu. Terus ini 1 kali 0 kali 2 kemudian dikurang dengan 2 kali 1 kali 1 gitu ya. Maka hasilnya min 4 ditambah 0 ditambah min 3 dikurang min 3 dikurang 0 dikurang 2. Ini habis ya. Min 4 kurang min 2 hasilnya adalah min 6. Begitu. Ya, min 6 hasilnya. Gitu ya. Ini untuk sarus. Tidak saya perdalam karena kita dianggap penyampaian saat ini kita mau menyampaikan sifat, berarti ini sudah selesai, begitu ya. Nah, matriks singular jangan lupa bahwa ini tidak memiliki inverse dan determinannya 0. Nah, sifat-sifat determinan.
Sebelum menunjukkan sifatnya, kita teliti dulu ya, kira-kira mau diapain gitu kan. Ini determinan A. Tadi udah kita bahas ya, determinan ini hasilnya 7 kali 2 dikurang 3 kali min 4. Begitu ya. Hasilnya adalah 26. Begitu. Terus kira-kira kalau dia dibalik jadi A transpose, begitu. Masih ingat ya, A transpose itu adalah baris jadi kolom, kolom jadi baris. Jadi 7 sama min 4 tadinya ditulis ke bawah, gitu, diubah menjadi ditulis ke samping. Nah, kalau dikalikan 7 kali 2, ini ya, 7 kali 2 dikurang min 4 kali 3. Kayaknya sama aja ya hasilnya. 26. Hasilnya 26 juga gitu. Kira-kira sifat apa ini? Ketika dilihat determinan A 26 dan determinan A transpose juga 26. Artinya, ketika matriks tersebut kita transpose, maka hasilnya sama dengan determinan sebelum ditranspose. Jadi tidak mengubah hasil determinan intinya. Kalau dia mau ditranspose, ya hasilnya sama aja gitu. Mau ditranspose berapa kali juga hasilnya sama aja gitu ya. Toh angkanya itu aja ya, cuma beda posisinya aja. Nah, coba yang ini. Jika A adalah matriks berikut gitu, maka determinan A-nya gimana gitu kan. Determinan A-nya bisa sama saja dengan 0, 2, 3, min 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini akan sama begitu. Karena tadi kita sudah lihat dari yang 2 kali 2 itu pun berlaku untuk yang 3 kali 3. Begitu ya, kalau mau cek silahkan cek pakai seharusnya. Begitu. Kita ke sifat yang kedua. Determinan berikut. Hasilnya 0. Kalau mau dicek pakai seharus kita coba ya. 2, 1, min 3. 2, 1. 2, 1, min 3, terus 0, 0, 0, 7, 6, 5. 2, 0, 7, 1, 0, 6. Itu kan yang ditambah ya. Ditambah ke belakang. Maka kalau dijabarkan 2 kali 0 kali 5 ada 0. Ya 0. Ini juga dijabarin ada 0-nya ya pasti 0. 3 ada 0-nya lagi ya pasti 0 gitu ya. Dikurang ini selalu ada 0 nih, lihat. 0, 0, 0. Jadi di baris kedua itu 0, maka dia setiap perkalian akan ketemu 0 gitu ya. Akan ketemu 0 tuh. Maka hasilnya adalah 0. Nah, ini bagaimana? Determinan C. Sama, coba kita tambahin gitu kan di belakangnya. 2, 6, 7, min 2, 5, min 8. Begitu kan? Ya ketemunya juga selalu ketemu 0. Ini ketemu 0. Ini ketemu 0 lagi. Ini ada 0 lagi. Sebaliknya, ini juga ada 0. Ini ketemu lagi, ketemu 0. Selalu ada 0 ya sudah pasti 0 gitu jawabannya. Maka sifatnya adalah matriks persegi yang memiliki baris atau kolom yang bernilai 0 semua, gitu satu baris atau satu kolomnya, maka determinannya juga 0. Begitu.
satu baris dan satu kolom ya. Satu baris atau satu kolom. Silahkan kalau ingin membuktikannya dengan soal berikut ya. Nah, silahkan untuk membuktikan, ini kan kebetulan, takutnya ada yang berpikir begitu ya. Ini kebetulan Bu, dua soal ini. Nah, kita pindah di kolom kedua. Sebenarnya sama aja kalau pakai sifat yang tadi determinan determinan A sama dengan determinan A transpos. Nah, ini kalau ditranspos kan jadi baris kedua ya, sama dengan yang di atas. Jadi pasti hasilnya juga 0. Gitu. Kalau enggak ya coba sendiri pakai sarus ya. Kita ke nomor 3. Ada A seperti ini. Determinannya bisa ya 2 kali 4 dikurang 1, di min 1 kali min 3. Hasilnya jadi 5. Begitu ya. Ketika kita ubah barisnya, gitu, ada baris yang kita kalikan dengan skalar, yaitu misalnya saya ambil baris kedua dikali dengan 7 gitu ya, berarti 3 min 3 sama 4 gitu, kita kalikan 7, jadinya kan begini. Nah, kira-kira jadi berapa gitu kan, berarti kan 2, kita coba 2 kali 28 dikurang min 1 kali min 21, kan gitu ya. 2 kali 28 itu 56, dikurang 21, hasilnya 35, betul ya. Kira-kira ada hubungan gak sama A di sebelah gitu? Kita ambil, oh ternyata dia ada hubungan, 7 kali 5, ya kan? 5-nya itu adalah determinan dari A sebelum dikali 7 baris keduanya. Nah, ketika baris kedua dikalikan 7, ternyata hubungannya, determinannya juga dikali 7. Begitu ya. Determinannya dikali 7. Maka kita punya sifat determinan dari suatu matriks persegi A yang salah satu baris atau kolomnya dikalikan dengan skalar K, tadi dikali 7 gitu ya, maka determinannya berubah menjadi K kali determinan sebelumnya. Ada baris yang dikalikan 7, begitu, ada baris yang dikalikan 7, maka determinannya juga 7 kali determinan sebelumnya. Begitu ya. Kita ke contoh yang lain. Nah, sama ya. Kan tadi baris kedua ini kita kalikan 7. Ketika 7-nya kita keluarin, yang dalam sama dengan matriks sebelumnya. Makanya bisa disebut dengan 7 kali 5 gitu. Tapi ingat, ini salah satu. Bagaimana kalau ada 2 baris? Ya berarti perkaliannya juga 2 kali. Kayak gitu ya. Ini salah satu. Berarti hitungannya 1 per 1. Begitu. Jadi muncullah 7 kali 5 sama dengan 35. Nah, kita coba ini. Kita punya matriks berikut, determinannya adalah M. Begitu ya. Determinannya adalah M. Kemudian tentukan determinan dari matriks yang dinyatakan dengan M. Tapi matriksnya ini. Nah, kira-kira hubungannya apa gitu kan? Ya udah, karena kita punya sifat, kita nggak usah pakai sarus lagi, nggak usah nyari dulu ini berapa ya determinannya nih.
cari dulu gitu ya, dengan 5 kali 3 dikurang min 7 kali 8, nggak usah lagi. Karena kan kita sudah tahu sifat yang ketiga tadi ya. Ya udah langsung lihat aja, ada gak baris atau kolom yang kelipatan dari si matriks sebelumnya. Kalau dilihat ya, yang baris 1 itu 5 sama 8. Kalau ini ini 15 sama 8. Sama-sama 8 nih di kolom kedua. Kita lihat. Ini kolom kedua 8 sama 3. Di sini berapa? Oh, ternyata sama. Berarti bukan kolom ketiga nih. Kolom kedua. Kita lihat kolom pertama gitu ya. Kolom pertama ini min 5 sama 5 sama min 7. Hubungannya sama ini apa nih kira-kira? 15 bagi 5, 3. Min 21 bagi min 7, 3 juga. Oh, ternyata 3 kali 5 sama 3 kali min 7. Gitu kan. Pakai gini. 3 kali 5, ini tetap 8, sama 3 kali min 7, ini tetap 3. Nah, dari sini kita keluarin deh 3, karena baru satu kolom gitu ya. Nanti saya contohin yang misalnya udah satu baris dikali, satu kolom dikali gitu ya. 3-nya keluar gitu. 5 sama min 7, 8 sama 3. Nah, pokoknya kalau ada kelipatan satu baris atau satu kolom gitu, ada perkalian dengan skalar yang sama, ya berarti sifat 3 gitu. Langsung aja hasilnya adalah 3M. Begitu. Jadi dilihat baris mana atau kolom mana yang kira-kira punya skalar yang sama ketika dibagi sama baris sama kolom yang sama di di matriks sebelumnya gitu ya. Kita coba ke soal yang lain. Kita coba ke contoh yang lain. Dengan soal yang sama, yaitu tadi 5, 8, min 7 sama 3 itu M, maka kira-kira tentukan bentuk M berikut, soal berikut. Nah, perhatikan satu-satu gitu ya. Baris pertama itu 5 sama 8. Sedangkan baris pertama di sini 20 sama 32. Kira-kira ada hubungan nggak gitu kan ya? Coba kita bagi. 20 dibagi 5, yaitu 4 kali 5 gitu kan ya. Sama 4 kali 8. Sama nih skalarnya. Berarti satu hubungan gitu ya. 28 dibagi 7, oh 4 juga nih. Nah, karena sama, ini sering salahnya begini. Karena ini sama, ya udah jadinya 4 gitu, 4M. Karena semua 4. Ingat sifatnya itu satu baris atau satu kolom. Berarti ketika ada dua baris, maka perkaliannya pun 2 kali gitu. Skalarnya ada 2, kayak gitu kan. Karena ini dua-duanya kali 4, bukan berarti jadinya cuma 4. Harusnya ada 2. Untuk baris 1, 4. Untuk baris 2 juga 4. Di dalamnya baru, ya begitu. Kalau beda ya nggak bisa pakai sifat, begitu. Berarti pakai cara biasa, gitu ya. Nah, ini artinya 16M, gitu. Kalau sama perkaliannya, kayak gitu. Nanti kita akan coba di latihan ya. Apakah kalian cukup teliti begitu dengan hubungan-hubungannya? Ini kenapa 2 kali, Bu? Karena ada 2 baris yang dikali dan semuanya dikali 4 gitu. Kalau dikali dengan angka yang berbeda ya skalarnya di sini juga beda gitu kan. Karena ini sama-sama dikali 4, baris 1 sama baris 2, ya berarti 2 kali perkalian. Perkalian 4 yang pertama, skalar yang pertama 4 dari baris 1, skalar yang kedua dari baris 2, kayak gitu ya. Oke.
Kita ke selanjutnya. Suatu determinan jika satu baris atau kolom mempunyai faktor yang sama, maka sudah dapat difaktorkan. Jika salah satu baris atau kolom mempunyai faktor yang sama, maka sudah dapat difaktorkan. Ini implikasi dari matriks sebelumnya ya. Ini hubungan dengan sifat sebelumnya, begitu. Jadi kita bisa buat seperti ini. Nah, kenapa nih 3 bisa dikeluarin? Karena baris pertama semuanya faktornya 3 gitu. 3 kali 3, 3 kali 2, sama 3 kali 4. Jadi bisa kita buat faktornya keluar 1. Tuh. Kalau ada baris yang lain lagi dikalikan sama skalar lain, dia juga bisa keluar, gitu ya. Nah, contoh lagi ini. Beda matriks ya, cuma kita mau lihat ininya aja, perkaliannya. Nah, ini kira-kira yang mana nih yang punya faktor yang sama? Baris 1 enggak mungkin karena ada 1. Baris atau kolom 1 juga enggak mungkin karena ada 1. Baris 2 ada min 1, nggak mungkin difaktorin lagi gitu ya. Baris kolom 2, oh ternyata bisa nih kolom 2 nih. Karena dia bisa dibagi, bisa disederhanakan istilahnya. Dan dia hubungannya 4. Kenapa 4? Karena ini min 1 kali 4. Ini 4 kali 2. Ini 4 kali min 3. Sama-sama ada 4. Maka satu kolom ini bisa difaktorkan. Keluar matriksnya ternyata sederhananya begini. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke sifat selanjutnya. Oh, ini ada tugas ya, bagaimana dengan halaman 71 nomor 7. Soalnya tuh begini. Nanti ada kita latihan di akhir ya. Saya kasih halaman 71 begitu. Nah, halaman 71 nanti ada, terus bagaimana dengan yang selanjutnya nih. Gitu. Kira-kira nilainya berapa? Oh, saya jelasin aja yang ini ya. Matriks sebelumnya adalah P, 3 kali 3 ya. Matriks kedua ini. Nah, kita lihat dulu kira-kira hubungannya dengan P apa. Baris 1. Oh, baris 1 tuh harusnya kan 1 min 2 sama min 3. Ini jadi 128. Nggak punya hubungan nih. Tapi lihat coba. 1, 2, min 2 sama min 3 berubah jadi kolom nggak? Ini kombinasi sama sifat yang lain ya. Sifat pertama tadi yang kita pelajari. Oh, ternyata ditranspos. Coba kita transpos nih karena jadi kolom gitu, tadinya baris jadi kolom. 1, min 2, min 3, sifat pertama. Kalau dia ditranspos, determinannya itu tetap sama, yaitu P juga, gitu ya. Tadi kan sifat yang pertama. A transpos dengan A sebelum ditranspos, determinannya itu sama. Maka ketika saya ubah jadi transposnya gitu, hasilnya pun tetap P gitu ya. Terus setelah itu dilihat lagi, baris 1 ternyata 124, sedangkan ini 128. Ada yang berubah yaitu si kolom 3. Coba hubungannya kolom 3. 4, 3, 5, 8, 6 sama 10 gitu ya. 8, 6, 10 hubungannya itu apa? Hubungannya itu 2 kali 4, 2 kali 3, 2 kali 5. Sama-sama punya faktor 2 di sini. Begitu ya. Terus belakangnya sama gak? Sama, 4, 3, 5. 4, 3, 5. Sisanya sama, 1 min 2 min 3 sama
2, 4, 6 sama gitu. Maka ini hasilnya 2P. Kenapa 2P, Bu? Karena satu kolom itu dikali 2, bukan satu elemen ya. Jangan mentang-mentang yang tadi dikali 4 2 kali gitu, dikali 4 2 kali, ini jadi dikali 2-nya 2 kali, 3 kali. Jangan jadi keikut. Ini yang dilihat adalah satu baris dan satu kolom, bukan per elemen. Gitu. Karena ini satu baris semuanya dikali 2, maka 2-nya bisa keluar gitu. Jadi 2P. Faktornya 2 karena cuma satu kolom. Begitu. Saya lanjut lagi ke yang selanjutnya. Coba deh yang ini. Diketahui bahwa A, B, C, P, Q, R adalah D, K, L, M gitu ya. Ini ditanyakan sebagai berikut. Nah, saya contohin satu ya. Saya contohin yang A, nanti yang B berarti tugas kalian gitu ya. Min 2 sama min 2 sama min 2 udah jelas nih. A, B, C ke samping. Oh, berarti ini 2 kali, min 2 kalinya nih gitu kan. Keluarin min 2. P, Q, R ternyata sama. Ini kolom baris 3 dikali 3. Ya udah, hasilnya adalah min 6D. Bagaimana dengan ini? Silahkan dicoba ya. Kalau misalnya bingung, silahkan ditulis pesan di YouTube ini, nanti saya jawab begitu. Jawabannya bener gak sih ini gitu misalnya ya. Satu soal tadi untuk tugas gitu ya. Nanti saya masukin ke dalam soal tugas. Dan kesimpulan dari pembelajaran kita untuk sifat-sifat determinan kali ini, pada part ini, yaitu ketika matriks tersebut ditranspos, nilai determinannya akan tetap sama, gitu ya. Dan yang kedua, ketika matriks persegi tersebut memiliki satu baris atau satu kolom yang bernilai 0, maka determinannya juga 0. Dan yang ketiga, determinan suatu matriks persegi jika salah satu baris atau kolomnya dikali dengan skalar atau angka atau bilangan sesuatu, maka determinannya pun berubah menjadi bilangan tersebut dikali dengan determinan sebelumnya, gitu ya. Dan ini berlaku kelipatan. Jika ada 2 baris, berarti perkaliannya 2 kali. Gitu. Jika ada baris sama kolom, berarti perkaliannya juga 2 kali. Nah, materi yang akan kita pelajari selanjutnya, itu kita akan mempelajari dalam kelas. Mungkin ketika pertemuan langsung gitu ya, nanti kita tetap hybrid. Ada yang di Zoom, ada yang di kelas, begitu. Kita akan mempelajari sifat matriks yang 4 sampai 10 mungkin ya, bukan 8. Tambahin lagi 2. Sebenarnya sih ada satu kesatuan, cuman mungkin dipisah dulu begitu. Jadi bisa digabung kayak gitu. Takutnya kalau langsung digabung-gabung jadi bingung. Gitu ya. Dan soal yang akan diberikan nanti untuk latihan itu kemungkinan besar gabungan dari 1 sampai 3 gitu ya. Dan penilaian yang akan diambil dari bab ini, yang pertama itu pastinya pengetahuan pH, determinan dan inverse. Nanti pH determinan sendiri, pH inverse sendiri. pH determinan itu kapan? Kemungkinan 2 minggu lagi gitu. Atau seminggu lagi setelah sifat-sifat ini selesai.
Dan yang kedua, keterampilan diambil dari semua latihan yang dikumpulkan di GCR. Jadi rajin ya untuk mengerjakan latihan supaya nilainya juga bagus gitu. Oke, sekian dari saya. Kita ketemu lagi dalam pembahasan materi dan juga matriks berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.